Oke, baik. Kita masuk ke sel volta. Cuman sel volta ini saya batasi sampai penentuan potensial sel standar ya. Oke. Sel volta itu ditemukan oleh namanya Galvani. Jadi kita sebut juga sebagai sel Galvani. Penemu baterai ya. Jadi ini dulu baterai zaman dulu ditemukan. Jadi baterai dulu ditemukan seperti ini. Ada larutan, ada jembatan garam, kemudian ada elektroda, dan ada tegangan, voltmeter, alat pengukur tegangan. Nah di sini kalau kamu lihat sel Galvani ini dia dulu disebut alat ukurnya ini alat ukur voltmeter namanya galvanometer dulu ya. Sekarang juga mungkin. Jadi di sini ada larutan Zn2+ dan ini Cu2+ dicelupkan oleh elektroda. Di sini katodanya adalah Cu dan anodanya seng. Sebenarnya ini sudah gambar ini menjelaskan ada 4 hal. Yang pertama, ini namanya satu sel volta. Jadi sel volta itu ada dua wadah. Yang wadah pertamanya berisi larutan, wadah keduanya juga larutan yang dicelupkan 2 elektroda. Satu elektroda bereaksi, larutan ini bereaksi menghasilkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang satunya. Jadi 2 wadah ini bereaksi reaksi redoks. Gitu ya. Jadi kalau ini satu sel, kalau setengahnya berarti setengah sel. Makanya kalau reaksi redoks kita sebut setengah reaksi reduksi dan oksidasi, atau kalau di sel volta namanya setengah sel. Gitu ya. Jadi kalau kamu bilang satu sel, ini satu sel. Dan ini rangkaiannya. Rangkaian sel volta atau sel Galvani. Yang di sini kamu perlu lihat yang pertama tadi satu sel volta. Jadi kalau disuruh gambarkan diagram sel volta, ya kamu harus gambar seperti ini. Tapi tidak harus pakai warna segala macam ya. Yang jelas ada wadah, terus direndam, masih ada larutannya, dicelupkan oleh suatu elektroda, dihubungkan elektrodanya ke voltmeter, dan ada jembatan garam. Itu sudah jadi satu diagram sel volta. Nah, penemunya itu adalah Galvani. Jadi Galvani juga dulu tidak sengaja. Dia dulu menyelamatkan katak yang terapung di sungai. Kemudian dia mengambil batang logam tembaga dan batang logam seng. Saat dia mengambil, dia celupkan ke dalam air, dia kesetrum waktu itu. Ya karena sungai kan mineral kan, ada seng, ada Cu gitu ya, dan mungkin kandungan sengnya kuat, dia kesetrum menghasilkan tegangan. Dia berpikir kenapa saya kesetrum, dan dia mengalami dia penelitian berkali-kali. Dia membuat suatu bagan percobaan seperti ini, dan kita sebut sudah namanya diagram sel volta atau sel Galvani. Nah di sini kamu lihat Cu-nya mengalami reduksi, oksidasinya adalah seng. Jadi katodanya adalah Cu, anodanya adalah seng. Di katoda tadi adalah reaksi yang mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Reaksi yang terjadi di sini ada larutan Cu2+, kemudian ini Zn2+ gitu ya, mengalami reaksi redoks dengan dihubungkan dengan jembatan garam. Poin yang kedua adalah kamu harus tahu arah aliran elektron. Jadi kalau misalnya gambarkan diagram sel volta lengkap dengan arah aliran elektron, berarti arah aliran elektron dari anoda ke katoda, karena berbanding terbalik, tidak searah dengan arus listriknya. Kemudian di sini ada jembatan garam. Ini poin yang ketiga. Kalau kamu tidak pakai jembatan garam, salah diagramnya. Kalau kamu tidak pakai atau ini tidak kerendam elektronnya, salah diagramnya ya. Diagram sel voltanya. Kemudian di sini ada jembatan garam. Jembatan garam isinya adalah garam.
K+ dan Cl- misalnya. Jembatan garam biasanya KCl gitu ya, atau NaCl, garam-garam netral, yang dimana fungsinya itu ada dua, menetralkan muatan dan menghubungkan aliran elektron gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, jembatan garam ini ada K+ dan Cl-. K+ kenapa ke sini? Cl- kenapa ke K+ kenapa ke katoda, Cl- kenapa ke anoda? Kalau kamu lihat di sini, Cu reaksinya akan terreduksi. Makin lama larutan Cu ini akan mengendap di elektroda. Sehingga kalau dia makin lama dia mengendap, sehingga ini larutannya CuSO4 ya. Jadi ada Cu2+ dan SO4 2- di sini. Jadi kalau makin lama dia mengendap Cu-nya, maka yang terkonsentrasi di sini adalah SO4 2- kan. Makin lama Cu-nya semua mengendap di badan elektroda. Ya, menjadi Cu padatan Cu. Ya. Sehingga karena di sini terkonsentrasinya adalah anion, sehingga harus disterilkan ya, dari K+ di sini. Ya. Dan untuk Cl-, nah sengnya ini Zn2+ dan SO4 2-. Zn2+-nya ini malah tergerus. Jadi ini anodanya kan, Zn-nya akan tergerus menjadi Zn2+. Maka Zn sulfat ini SO4 2-nya akan sedikit konsentrasinya. Zn2+ akan lebih besar karena banyak tergerus dari batang elektroda anoda ini. Sehingga di sini Zn2+ akan lebih banyak jumlahnya, dan di sini SO4 2- akan lebih banyak jumlahnya. Sehingga K+ menetralkan muatan, Cl- menetralkan muatan Zn2+, K+ menetralkan muatan SO4 2-. Sehingga aliran elektron tetap berlangsung. Aliran elektron tetap berlangsung sehingga menghasilkan tegangan. Gitu ya. Dan di sini akan ada kapas yang dimana tidak biar tidak bocor gitu ya larutan garamnya. Ya, itu poin yang ketiga, jembatan garam. Jadi poin yang keempat, dia menghasilkan reaksi total dan dia menghasilkan potensial sel. Sini yang kamu terbaca adalah potensial sel standarnya. Ya. Oke. Dan dia berlangsung spontan. Ini anoda adalah tempatnya oksidasi, katoda tempatnya reduksi. Nah, perbedaan potensial listrik antara katoda dan anoda kita sebut sebagai potensial sel standar. Nah, di katoda pasti ada potensialnya. Anoda pasti ada potensialnya. Sehingga selisihnya itu adalah potensial sel standar. Nah, diagram sel tadi kita dapat reaksi totalnya seperti ini, dan ada namanya kondisi standar. Kondisi standar kita sudah tahu dia kondisinya, konsentrasinya kalau larutan itu masing-masing adalah 1 molar. Ya. Dan penulisan notasi sel harus ditulis dulu adalah di ujung kiri kanan adalah katoda dan anodanya. Jadi di kiri adalah anoda, di kanan adalah katoda gitu ya. Dan ini satu garis ini mewakili perbedaan fasa. Jadi kalau fasanya berbeda, harusnya ditambahin aquos ya, ini aquos. Nah itu kasih satu garis, gitu ya. Oke, jadi arah notasi itu anoda, notasi sel itu dari anoda ke katoda, dan di sini dihubungkan jembatan garam. Pak, kalau misalnya gas gimana? Ya kalau gas kamu kasih lagi satu garis, karena ini kan aquos. Kalau ini padatan, tambah lagi satu garis. Gas jadi apa notasinya? Ya. Pak, kalau sama-sama larutan, misalnya 1 HNO3, 1 NO3-, 1 H+, berarti kamu pakai tanda koma. Jadi misalnya Cu2+ dan NO3- misalnya, ini Cu2+, NO3- gitu ya. Atau kamu tulis CuNO3 juga boleh. Gitu. Dan jangan lupa konsentrasinya. Di anoda apa, katoda apa. Jadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi.
Kemudian ada namanya potensial reduksi standar. Nah, kenapa ada potensial reduksi standar? Karena potensial tiap logam itu memiliki potensial reaksi dalam keadaan reaksi reduksinya pada suatu elektroda ketika semua larutan memiliki konsentrasi 1 molar dan semua gas dalam 1 atm. Ya. Oke, dan ini kita menggunakan elektroda hidrogen standar atau standar hidrogen elektrod. Potensial reduksinya kita tidak simbolkan E0 ya. Potensial reduksi itu E0 tiap logam. Itu sama dengan 0 volt untuk yang potensial hidrogen standar. Bagaimana gambarnya potensial elektroda hidrogen standar? Nah, ini ada tabung. Kamu gambar di sini ada batang kecil platina diselimuti tabung, kemudian dilarutkan dalam HCl. Nah, ini adalah elektroda platina. Kemudian dimasukkan gas H2. Nah, ini bisa dihubungkan ke rangkaian yang sebelumnya tadi, yang Zn sama Cu. Jadi seperti ini. Ya. Jadi di sini misalnya Cu-nya tadi rangkaiannya saya ganti dengan elektroda hidrogen standar seperti ini. Saya ganti, ya, sehingga anodanya adalah seng, katodanya adalah elektroda hidrogen standar. Sehingga potensial notasi selnya seperti ini. Anoda, reaksi yang terjadi di anoda, terus pembentan garam, terus H+, H2 di PT. Kenapa? Karena reaksinya tadi ini kan H+ menjadi H2, reaksi reduksinya. Di potensial reduksinya 0 volt. Anodanya seperti ini, katodanya seperti ini. Ya. Makanya saya bilang reaksi penyetaraan redoks itu harus kalian tahu. Ini reaksi totalnya, ya. Nah, didapatkan potensial sel standar itu adalah 0,76 volt di sini. Nah, di SMA kan kita tahu potensial sel standar itu yang tertera di sini adalah potensial reduksi standar katoda dikurangi potensial reduksi standar anoda. Nah, kita tahu potensial reduksi standar hidrogen standar adalah 0 kan? Sebagai katoda dia hidrogen. Seng kita tidak tahu. Bagaimana kita carinya? Dan dapat potensial reduksi standar seng adalah minus 0,76 dari potensial sel standarnya 0,76. Jadi potensial reduksi standar seng itu adalah minus 0,76. Jadi ini adalah potensial reduksi. Jadi semua reaksinya reduksi. Karena saat kondisi reduksi, tadi potensial reduksi itu apa yo? Di saat kondisinya dia reaksinya reduksi, pada suatu elektroda dia punya potensial reduksi standar atau NO. Nah, kalau kita ganti lagi rangkaiannya di sini saya mau ganti tadi yang seng, yang Cu, yang H+ kita ganti dengan Cu, yang seng kita ganti dengan H+. Elektroda hidrogen standar. Kita dapat seperti ini. Ya. Anodanya K, PT, kemudian katodanya Cu. Reaksinya seperti ini, didapatkan potensial reduksi standarnya adalah 0,34 volt. Oke. Kemudian sehingga kamu bisa dapat potensial reduksi standar tiap logam. Tadi Cu adalah 0,34, Zn adalah minus 0,76, sehingga kamu bisa dapat potensial sel standarnya di rangkaian sel galvani berapa? Yang di sini. Kan tadi potensial reduksi Cu2 plus 0,34, Zn2 plus potensial reduksinya minus 0,76. Sehingga kamu dapat potensial reduksi yang kamu dapat potensial sel standarnya adalah 1,1 volt yang kamu akan dapat di voltmeter. Gitu. Jadi potensial reduksi setiap logam itu sudah dicari, ya, sudah ditentukan dari deret voltanya. Jadi deret volta itu kan nggak usah dihafal sebenarnya. Kamu harus cuma lihat dari potensial reduksinya saja.
Semakin positif potensial reduksinya, semakin reduksi dia. Ya. Dan tiap setengah reaksi bersifat reversible. Tanda enol berubah ketika reaksinya dibalik, dan mengubah koefisien stokiometri tidak merubah harga enol. Jadi kalau kamu lihat ini HRI, NAKA, RBC, SFR segala macam, ini potensial reduksinya semakin negatif, dia lebih reaktif, lebih mudah teroksidasi. Catat itu. Semakin positif potensial reduksinya, semakin dia tereduksi. Contoh misalnya berapa potensial sel standar ini? Diketahui potensial reduksi untuk reaksi reduksi setiap logam seperti ini. Oke, anodanya kamu tahu mana yang anoda pasti yang lebih negatif. Kemudian katodanya segini. Oke. Setarakan seperti biasa sehingga kamu dapat potensial sel standarnya adalah 0,34. Ya, spontan karena dia menghasilkan tegangan.